Halo sahabat Reva, kembali lagi bareng sama saya di Lensa Kreatif. Ruang dengar dan tonton kita bersama-sama untuk menjelajahi dunia visual storytelling. Di episode kali ini kita akan bahas teknik editing yang kelihatannya sederhana tapi sering banget bikin bingung, bahkan di kalangan sinias pemula. Kita bakal ngomongin tentang cut in dan cut away. Apa bedanya? Kapan itu bisa kita pakai dan kenapa penting banget buat storytelling visual kamu? Yang pertama, apa itu cut in? Cut in itu adalah pemotongan dari wide shot atau medium shot ke close up detail dari objek yang masih dalam konteks frame sebelumnya, atau bahasa videographer insert katanya. Jadi si cut in ini bisa mempersempit pandangan masuk ke dalam detail dari adegan utama. Contoh misalkan kamu lagi syuting orang nulis di buku, dari shot medium si penulis terus kamu cut ke close up tangan yang lagi nulis. Nah itu disebut cut in. Apa fungsinya? Fungsi cut in ini adalah memberi perhatian yang detail, penting, menambah intensitas atau emosi, kemudian menjelaskan tindakan kecil yang signifikan. Kita ingin menginformasikan apa yang sedang dilakukan. Jika visual, tampilkan footage simulasi cut in, medium shot ke close up tangan. Ini urutannya ya, cut in, medium shot, kemudian ke close up tangan. Selanjutnya adalah apa itu cut away. Berbeda dengan cut in yang mempersempit dalam konteks frame utama, cut away justru berpindah dari adegan utama ke elemen lain di luar aksi utama, tapi masih relevan. Contohnya, misalkan adegan yang orang nulis tadi, tapi kali ini kamu pindah ke shot jam dinding, yang menunjukkan waktu, atau ke orang lain yang sedang memperhatikan. Itu cut away ya. Shot satu misalkan si Lucy lagi nulis, kemudian cut away-nya tiba-tiba ada ODGJ lewat. Nanti seterusnya ODGJ-nya nggak ganggu si Lucy kayak gitu. Apa sih fungsinya cut away? Ini memberikan konteks tambahan, kemudian membangun atmosfer, menghindari jump cut saat editing, menyampaikan informasi secara halus. Visualnya misalkan tampilan simulasi cut away dari orang menulis, cut ke jam, lalu kembali ke orang menulis. Itu urutannya. Kapan kita bisa gunakan cut in dan cut away? Kalau kamu mau menekankan detail tertentu dalam adegan utama, misalkan reaksi wajah, gerakan tangan, atau objek penting yang dipegang karakter, pakailah cut in. Kalau kamu butuh jeda, konteks, atau ingin menyampaikan informasi tanpa mengganggu alur utama, misalkan memperlihatkan suasana, lingkungan, atau emosi yang lain, pakailah cut away. Fun fact-nya nih, cut away juga sering banget dipakai buat menutup kesalahan saat editing. Misalnya ada bagian dialog yang ingin kamu potong, tapi pengambilan gambarnya jumpy, ya. Masukkan cut away. Nah itu bisa ditutupin. Magic kan? Dan itu sering dilakukan oleh saya. Kemudian tips buat kamu yang lagi belajar bikin film atau video. Nah, rencanakan dulu di storyboard nih. Jangan baru mikir cut in dan cut away pada saat editing. Pusing nanti kalau nggak ketemu footage-nya. Mending divisualisasikan dari awal. Ditulis dari shot list ya. Gunakan dengan tujuan, bukan hanya sekedar gaya. Apa itu shot untuk memperkuat cerita. Kemudian jaga kontinuitas antara cut in dan cut away, tetap harus konsisten secara arah pandang, lighting, dan tone. Oke, itu tadi. Mudah-mudahan sekarang kamu udah nggak bingung lagi ya, bisa ngebedain antara cut in dan cut away. Cut in itu masuk ke detail dalam adegan, sedangkan cut away itu pergi sebentar ke elemen lain yang masih nyambung dengan adegan sebelumnya. Keduanya powerful banget buat membangun cerita visual yang hidup dan dinamis. Kalau kamu punya contoh penggunaan cut in dan cut away yang keren dari film atau video kamu, tag aja ke Instagram Rumah Film Avandi atau kasih komentar biar kita bahas di episode berikutnya. Yuk, saya Arya Avandi pamit dulu. Sampai jumpa di Lensa Kreatif, tempat di mana gambar bukan hanya terlihat tapi terasa. Oke, salam Lensa Kreatif.